Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bersama saya Ade Evi dan dua teman kelompok saya, yaitu Ainun Ijlal dan Hasnon. Di sini kami akan memperkenalkan hasil kerja kelompok kami. Kami membuat sebuah website tentang cerita inspiratif. Nah, pertama saya akan menjelaskan awalnya dulu. Kita membuat awalan dari sebuah websitenya dengan buat tombol login dan tombol daftar. Selanjutnya login dan daftar. Di inputnya kita menggunakan service atau database PHP yang dihubungkan langsung ke station.start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di bagian daftar. Di sini pertama-tama kita membuat kelas kontainer dulu. Kemudian kita membuat daftar menggunakan tag H4. Tag H4 ini berguna untuk membuat judul atau subjudul. Kemudian kita membuat kelas error message yang kita tandai dengan variabel pesan menggunakan $. Kemudian form action daftar.php. Di sini daftar.php karena ya itu adalah nama dari si yang kita buat. Kemudian metodenya yaitu post. Kemudian kita membuat kelas lagi, div class, form group. Kemudian label for username. Username itu adalah username yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian input type text. Inputnya itu berupa teks dan ID-nya di sini adalah username yang di atas telah kita buat tadi. Kemudian name, username, dan placeholder masukkan nama Anda. Jadi pada bagian menu login nanti di situ akan meminta pengguna untuk masukkan namanya. Kemudian div lagi, dan div class, form group. Di div class yang keberapa ini untuk membuat password. Kita gunakan label for password, kemudian password dan label. Di sini input type-nya password dengan ID password dan name password. Kemudian placeholder masukkan password Anda. Kemudian kita membuat buttonnya. Tipe buttonnya yaitu submit dan name-nya adalah masuk. Jadi di button itu akan terdapat tulisan masuk. Kemudian daftar dan button. Kemudian div class lagi text center. Sini akan menanya pengguna sudah punya akun. Kemudian href login PHP. Login di sini. Jika dia tidak mempunyai akun maka dia bisa pencet login di sini. Kemudian kita masuk di bagian PHP-nya. Di sini include service database PHP. Di sini kita mengambil service-nya di sini kita mengambil database-nya di file service /database PHP. Kemudian session start untuk memulai sesi. Kemudian di sini pesan kita inisiasikan dengan tidak ada di situ karena akan kita gunakan di dalam if else di bawah. If is set post masuk. Jadi jika pengguna memencet masuk maka ini yang akan terjadi. Username, post, username, kemudian password dan password. Kemudian try. Di situ ada SQL, insert into username, password, values, username, password. Di sini kita memasukkan user atau username dan password ke dalam database yang kita buat tadi di sini. Kemudian if db query SQL daftar akun berhasil, silahkan login. Jadi pesan ini akan muncul jika akun yang dibuat berhasil. Kemudian jika tidak maka daftar akun gagal. Kemudian catch ini adalah ketika si pengguna itu masuk tanpa memasukkan atau tanpa membuat akun terlebih dahulu karena belum terdaftar di bagian SQL-nya yang ini. Pesan yang akan keluar yaitu username sudah digunakan.
Kemudian ini CSS-nya yaitu dari body, container, kemudian tag-nya, dan form group, label, input, button. Di sini kita tinggal sesuaikan saja bagaimana lebar, besar, dan warna ya. Kemudian Baik, saya akan melanjutkan kode berikutnya, itu pada halaman login, di mana kita membuat kelas kontainer sebagai untuk menampung form loginnya. Selanjutnya itu kita membuat tag h4 untuk login. Lalu selanjutnya kita membuat kelas error message untuk pesan kepada pengguna nanti di kode PHP-nya. Selanjutnya itu kita membuat form loginnya, di mana actionnya itu di login.php lalu menggunakan metode post. Selanjutnya itu kita membuat kelas form login, lalu membuat label di dalamnya yaitu form username, lalu bernama username. Lalu kita membuat input untuk pengguna memasukkan username-nya, dan di mana tag-nya itu text, ID-nya username, dan namanya itu username. Lalu kita tambahkan placeholder untuk yang bernama itu masukkan username Anda. Lalu required untuk pengguna dapat diberitahu jika bagian ini belum diisi. Selanjutnya itu pada bagian kedua itu kita membuat password, kita membuat lagi kelas form group, lalu membuat labelnya yaitu password, dan di mana kita membuat inputannya juga menggunakan type password, lalu ID-nya itu password, dan namanya itu password. Lalu placeholder-nya itu masukkan password Anda. Lalu terakhirnya kita tambahkan juga required untuk memberitahu pengguna agar dapat memasukkan passwordnya jika belum diisi. Lalu bagian selanjutnya itu kita membuat button atau tombol untuk pengguna login, yang dimana tipenya itu submit dengan nama login. Selanjutnya itu terakhir kita membuat P atau tag P untuk memberitahu pengguna jika belum mempunyai akun akan mengarahkan ke halaman daftar. Baik, selanjutnya itu kita langsung saja masuk ke kode PHP-nya, yang dimana pertama kita memasukkan service database.php atau untuk menghubungkan halaman ini ke database. Lalu kita session start, lalu kita membuat pesan login untuk pengguna nanti. Lalu selanjutnya itu kita membuat jika pengguna menekan tombol login, maka kita akan mengambil data username dan passwordnya, yang dimana query SQL-nya itu select from users where username dan passwordnya itu password. Lalu jika kita membuat variable result, yang dimana untuk memanggil query SQL-nya, lalu pada percabangan ini kita membuat result jika result num row atau tabelnya itu lebih besar dari 0, maka kita akan mengambil datanya. Lalu kita mengecek dulu apakah ID sudah ada pada pengguna, maka kita akan mengambil ID-nya. Selanjutnya itu kita jika data username di database kita itu benar atau sesuai, maka loginnya itu kita akan beri nilai true, lalu akan mengarahkannya ke dalam dashboard.php atau halaman utamanya website kita. Lalu jika loginnya gagal, maka pesan ini akan dikirimkan kepada pengguna, yaitu akun tidak ditemukan. Terakhir kita menutup PHP-nya menggunakan db close untuk menutup database-nya. Baik, setelah itu kita ke dashboard. Nah, di dashboard kita ke kelas navbar dulu. Di kelas navbar kita membuat tombol untuk home, berita, kontak, dan profilnya. Habis itu kita ke Jumbotron. Di Jumbotron kita membuat kelas untuk title atau judulnya dan subtitle, dan ke main content. Di kelas container ini kita membuat halaman utama untuk webnya itu.
Habis itu kita ke main artikel. Setelah itu ke narasumber. Di main artikel kita membuat pertama kita membuatnya dulu. Apanya namanya itu ya? Awalannya dulu. Habis itu ke narasumber pertama kita pisahkan dengan narasumber kedua dan ketiga. Setelah itu kita ke kontak section. Di kontak section itu adalah kontak orang yang bisa dihubungi dari website. Yang pertama kita ambil kontak card pertama itu Ainun Ijlal, kedua Hasnur, dan kontak ketiga itu Devi. Nah, terakhir kita ke footer. Di footer ini adalah tampilan paling bawah dari website. Setelah itu kita ke kode Java-nya, JavaScript-nya itu kita pakai layout slice.script.js dan session start untuk menjalankan webnya. Selanjutnya itu pada halaman profil. Pertama itu kita membuat halaman profilnya, di mana pada bagian head kita memanggil link CSS-nya, lalu menambahkan titelnya itu profil. Lalu pada bagian body pertama kita membuat navbar-nya, di mana terdapat berita toolbar dengan kelas navbar brand, lalu link home untuk ke halaman dashboard.php atau ke halaman utamanya. Lalu kita membuat div dengan kelas container untuk membuat halaman form di dalamnya. Yang pertama kita membuat div kelas card, lalu membuat tag A1 di mana kelasnya itu card title, lalu kita memanggil session atau database username yang telah dimasukkan pengguna untuk ditampilkan. Lalu pada bagian formnya kita membuat action edit.php, lalu metodenya itu get. Lalu buttonnya itu kita buat dengan tipe submit yang kelasnya itu button edit button, lalu namanya itu edit. Lalu pada bagian keduanya kita membuat form dengan action kosong, lalu metodenya itu post, lalu buttonnya itu dua. Pertama kita membuat button dengan tipe submit, namanya logout, kelasnya button, lalu namanya itu logout. Lalu pada button kedua kita tipenya kita buat dengan tipe submit juga, yang namanya itu delete account, dan kelasnya itu button delete button. Lalu kita buat pop-up untuk pengguna mengetahui apakah Anda yakin ingin menghapus akun ini menggunakan one click return. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kode PHP-nya, yang dimana pertama itu kita jalankan sessionnya atau session start, lalu memanggil database-nya di service database.php. Selanjutnya itu kita mengecek apakah jika pengguna menekan tombol logout maka session akan dihapus dan dihancurkan, lalu akan ke index.php, lalu akan dialihkan ke index.php. Lalu selanjutnya itu jika pengguna ingin menghapus akun, kita membuat iset.post, iset$post, lalu delete account, lalu kita sesuaikan dengan username yang telah dimasukkan pengguna. Lalu untuk menjalankannya kita memerlukan query SQL yang dimana yaitu delete from users where username, yang dimana username-nya itu kita ambil di bind param yang telah dibuat dan memanggilnya di current username tadi untuk username yang telah dimasukkan pengguna. Lalu setelah dijalankan maka akan melakukan session unset atau menghapus session, lalu kita set cookie-nya untuk menghapusnya setelah sejam yang lalu akan dialihkan ke index.php atau ke halaman awal webnya untuk login kembali atau daftar ulang. Lalu jika prosesnya gagal maka kita akan mengambilkan
gagal menghapus akun. Lalu stm.close ini untuk menghentikan operasi PHP-nya yang dijalankan. Sekian. Di bagian edit, saya akan melanjutkan bagian edit. Okelah, baik, saya akan melanjutkan bagian edit. Di sini kita buat kelasnya dulu, kelas kontainer. Masih ada anunya, pesannya. Ada komennya, Cok. Jadi dihapus sedikit. Gus, datanya apa aku bilang datanya anjir. Itu macam-macam saja ini bangke. Katin nakat. Iya. Masuk tadi Pak. Anjir. Ya, di sini kita masuk lagi di bagian menu edit pada form yang kita buat. Di sini kita membuat kelasnya dulu, kelas kontainer. Jadi yang di bawahnya ini akan di dalam kontainer. Kemudian di kelas car. Kemudian kita buat tag H1 kelas car title. Car title ini adalah apa lagi namanya? Judul dari si menu yang kita buat ini, yaitu edit profile. Kemudian div class error message, pesan. Jadi ketika pesan error yang akan keluar adalah pesan yang kita ambil di sini, di variable pesan ini. Kemudian form action edit PHP method kemudian post. Kemudian input, jadi jika pengguna ingin mengedit maka aksi yang akan diambil adalah ini, input type text name. Jadi dia akan pengguna akan memasukkan username baru dan serta password baru. Kemudian username dan password yang telah dimasukkan pengguna tadi akan di-submit di sini, di-submit di update username. Kemudian di kelasnya yaitu btn save, btn simpan. Nah, kemudian jika si simpan ini sudah terpencet karena dia adalah button, maka di username dan password pada database akan diperbarui. Kemudian sini ada profil.php kelas btn kembali. Ini adalah kembali. Jadi si profil ini terhubung dengan si di atasnya tadi. Kemudian kita masuk di bagian PHP-nya. Di sini seperti biasa include service database.php. Kemudian sesinya kita start. Kemudian kita membuat pesan di sini, pesan, dan ini akan keluar if set post update username. Di sini ada username yang sudah terupdate, kemudian username dan post username, password dan post password, kemudian ID, session ID. Kemudian try SQL update user set username password where ID. Jadi user ini akan mengupdate username-nya. Username ini di mana? Username ini di sini, dan pengguna juga bisa mengupdate passwordnya di sini, di where ID yang itu di sini. ID itu yang mana? ID itu yang di sini. Kemudian if query SQL sesi bagian username, kemudian header location profile .php. Jadi lokasinya itu di mana? Lokasinya itu di header. Kemudian pesan terbaru akun berhasil, silakan login dengan username baru. Ketika username yang dimasukkan pengguna itu terpenuhi atau berhasil, maka pesan ini akan keluar, yaitu perbarui akun berhasil, silakan login dengan username baru. Kemudian else, jika kondisi if di atas tadi tidak memenuhi, maka perbarui akun gagal akan tercetak sebagai pesan. Kemudian catch, jika ada exception atau MySQL SQL exception, maka username sudah digunakan. Karena username yang kita buat adalah unik, maka dia tidak boleh sama. Kemudian db close untuk menutup program yang
atau menutup sesi yang kita buat tadi Daps. Kemudian ini isi dari isi dari si webnya. Sini ada navbar brand, kemudian home, dan ya sekian dari saya. Akan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya